Dia Sekarang saya sudah tanya, akuin. Dia kalau sudah kami, akuin tadi dia salah. sebentar Pak, Berarti sama. kalau kami ini mau menghujat, ngapain ada Nabi Isa? Mamanya Nabi Isa itu dicatat berkali-kali dalam Al-Quran. Bahkan ada surat Maryam. Kenapa Tuhan menulis surat Maryam? Kenapa nggak istrinya Nabi Muhammad? Kenapa nggak ibunya Ya, Nabi kenapa Muhammad? nggak ibunya? Kenapa nggak Kenapa ada di nggak keluarga Nabi bapaknya? Muhammad yang ditulis 33 kali di dalam Al-Quran? Kenapa menurut kalian? Karena Islam itu sangat mencintai kedua orang itu. Tapi dosa itu nggak masuk di akal ibu gitu maksudnya. loh, Dek, kau baca dong ini bahwa tidak ada yang menebus dosa. Kau tadi kan saya udah bacakan, kau nggak dengar? Yehezkiel 18:20, salah satu contoh ayat yang aku tunjukkan kepada kalian ini untuk dipikirin. Di mana ada penebusan dosa? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Sekarang aku tanya kamu, dalam rangkup Yehezkiel anak dan berapa? bapak aja Yehezkiel tidak ada berapa? penebusan dosa. Bagaimana Sabar seluruh dulu. Kristen akan Yehezkiel ditebus berapa? dosanya? Nah, Biar kalau kita aku baca. ngomong, kau ngomong nggak pernah selesai kupingmu. Memang Bentar kau dulu, jadi saya baca dulu pegang Yehezkiel pikir berapa kau. Bu, Yehezkiel berapa? Karena yang ibu bahas itu kitab Yehezkiel kami, jadi 18 bahasa ayat tahu. 20. Sabar ya, Yehezkiel 18:20. Loh, masa orang Islam yang menunjukkan sama kau kitab-kitabnya? Kan aneh ya. Kalian nggak baca apa? Masya Allah. Yehezkiel 18 ayat 20. Ya. Coba kau baca itu. Baca kuat-kuat. Ini kan sebelum penebusan Bu ya. Ibu perhatikan judulnya, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Sebelum penebusan satu aja kan kalian punya Ini kitab Yesus ini Injil belum kan? hadir. Ini perjanjian lama Bu. Jadi ibu jangan Injil ini. Perjanjian lama. Yesus sudah datang Perjanjian menubuatkan ajaran Musa kan? Sekarang aku tanya, selagi dia hidup, kau Udah, lihat ibu apa yang fokus dia dulu ke lakukan? sini, fokus dulu ke sini Bu. Tuhannya Fokus perjanjian dulu lama ke sini, sama fokus. perjanjian baru beda nggak? Jadi ini perjanjian Saya lama tanya ini. kamu. Enggak, Iya, karena orang seperti Tuhannya ini deh, perjanjian lama Andi. sama Tuhannya perjanjian baru beda kepepet, nggak? Kalau kepepet dia ngambil ajaran perjanjian lama, kalau enggak dia ngambil perjanjian baru. Harus Kan ibu kan bertanya mengenai ini, jadi saya bahas dulu ini gitu loh Bu. Saya nggak ngambil yang lain-lain gitu loh, makanya saya kasih tahu ini perjanjian lama. Yang namanya Sekarang aku Injil, tanya, oke, yang namanya Anak Saleh. Injil itu adalah perjanjian baru. Perjanjian Jadi ibu jangan so baru tahu itu gitu loh. siapa yang nulis? Coba aku tanya sama kamu. Siapa yang nulis? Sekarang aku tanya, perjanjian baru itu ditulis setelah Yesus meninggal. Berapa puluh tahun? Siapa saksi-saksi yang di mana dia mendapatkan tertulis ini, referensinya di mana dia dapat? Siapa Ini yang saksi nulis Alkitab eyewitness-nya ini. siapa? Nggak ada loh. Gitu. Jadi kalau kau bilang Kalau ibu perjanjian bertanya barumu mengenai itu, saksi, lebih masuk di akal kalau kita perjanjian daripada barumu ini kalian juga yang memiliki perjanjian kitab Al-Quran, barumu siapa juga saksinya? tertulis Yang menurunkan bagaimana Al-Quran, saya nabi-nabi tanya itu dulu. dituliskan di Siapa dalam saksi? Bible-mu loh. Madam, Ya. madam. Coba Bapak lihat coba di dalam Madam, Bible coba Bapak baca nabi-nabi itu Rob. diungkapkan bagaimana dia dibicarakan begitu kejam loh. Yang berzina, yang mabuk, seorang Madam nabi ini loh itu ya. dibicarakan di dalam Siapa yang Bible, berzina Bu? Pak. Siapa yang berzina? Nabi kami nggak ada yang berzina Sebentar, loh. madam, sebentar, Pak. Coba dulu. Kecuali teman-teman, sebentar. Itu sudah selesai Sebentar, membahas saya tanya sama kamu, Alkitab Perjanjian. Tuhannya perjanjian lama sama Tuhannya perjanjian baru Ya, harus beda nggak menjelaskan gitu? dia yang- Itu aja. Ya beda lah, beda. Tuhannya sama Tengok tapi ini. beda lah. Beda cara kerja mereka pada saat itu. Jangan disangkut pautkan Bu. Beda gimana Loh. sih kamu? Kamu kalau ketemu Kristen yang lain di demo kamu. Di Kalau demo. mengatakan Tuhan perjanjian lama Nggak dengan baru bakalan beda. lah. Enggak, Tuhan itu kamu dari kira awal ayat sampai tentang akhir itu ayat sama. tentang anak tidak Tetapi, menebus dosa dengar Bapak dulu itu hanya di penjelasan saya. perjanjian lama. Amnon, Kalau saya Amnon tunjukkan punya ada di Daud. perjanjian baru, terus Perasaan- kamu mau ngomong apa nanti? Kalau tak tunjukkan ayatnya di perjanjian baru, Tunjukkan, coba kamu tunjukkan. mau ngomong apa? Coba Ya tunjukkan makanya dulu. kalau nanti ada ayatnya aku tunjukkan, nanti kamu mau ngomong apa? Sekarang kamu jelaskan dulu, kenapa kamu kok bilang Tuhan dalam perjanjian lama kok bisa Nah, beda? coba Sekarang dibilangkan kamu di bukan- mana bentar. dibilang Sama. Bukan hanya memperkosa. kamu Tuhan aja sama. yang Kristen di Tuhan sini. sama. Saya tanya Tuhan Pak sama. Yakin ya, saya tanya Pak Ronald, Pak, Bapak percaya nggak kalau Tuhan perjanjian lama dengan baru itu Tuhan yang berbeda? Sama. Maaf tadi aku Loh, kamu salah. tadi ngomong beda. Lah, kalau Tuhan sama kan pasti firmannya sama Sama. dong.
Kok bisa kamu tolak perjanjian baru, kamu tolak perjanjian Yang lama, menolak kamu terima perjanjian baru Tuhannya tidak sama? ada, Bu. Yang menolak perjanjian baru, Loh, zamannya gimana? beda, Pak. Ini Ibu, bikin zamannya framing. beda. Kamu bukumu sendiri aja Zamannya nggak beda, Bu. baca. Jangan disamakan zamannya, Pak. Bapak Ibu, jangan disamakan. Itu Ya, jangan zamannya disamakan Setuju loh, zamannya. ajaran itu harus berlaku di zaman apapun. Kalau begitu kau nggak bisa ngikutin Kristen Ajaran dong, berlaku karena kan memang di mana, Bu, tertulis itu tapi di zaman itu. zamannya beda. Gimana bahasa anak Zamannya salah itu? beda. Harus Oh, kalian alah. perlu tahu zamannya beda. Di Jadi kau zaman pikir perjanjian ajaran agamamu itu tergantung zamannya? Kalau ajaran 2025 beda lagi. Loh, emang ajaranmu Macam-macam. gimana? Itu asli apa bukan? dalam Aku tanya dulu. perjanjian lama, di dalam Ada nggak sangkut perjanjian pautnya sama lama, agama-agama sebelumnya kayak orang Israel? Ada nggak? Nabi Muhammad aku rasa tidak ada sangkut pautnya. Tetapi dia bisa membuat Al-Quran. Gitu loh kan? Makanya kalau kamu tidak paham kitabmu Loh, sendiri, itu kenyataan. bagaimana kamu Memang bisa tahu Nabi Al-Quran? Musa Orang bukan kamu aja keturunan Israel kan? ayat-ayatnya Bukan aja keturunan para kamu nabi, tanya itu ke kita. kenyataan. Harusnya Terus apa hubungannya kamu sama orang itu Kristen? hafal dalam kepalamu. Kalau kau tuh udah paten kali agamamu, hafal. Nggak perlu aku yang menunjukkan kamu ini loh ayatnya, mana ayatnya. Baca dong ayat kau, agama kau itu kitabnya, baca sampai selesai, baru kau ngomong di atas Itu ini. nggak usah Kalau kau nggak diajarin, Bu. bisa, Jawab dulu pertanyaan kamu jangan diskusi. Jangan. Karena dari tadi yang Apa? menunjukkan ayat itu kami, bukan kau sendiri yang menunjukkan, gitu loh. Kau tanya pula Al-Quran itu dari mana? Makanya kalau kau belum tamat kitabmu kau baca, setelah kau tamat Udah kitabmu pasti baca, saya baru tamat baca lah. kitab Al-Quran itu. Udah Kitab pasti saya Al-Quran tuh tamat nggak usah lah. kau beli, download aja. Kau baca itu, baru kau ngomong gitu. Kalau kau belum ngomong, itu aja nggak asli, dari mana ini? Jangan ngomong, Dek. Kalau kau belum baca kitabmu aja nggak tamat kau baca, kau menyimpulkan ajaran yang belum pernah kau baca. Gitu loh, kok kayak Justru kami, itu. aku bahkan Karena tahu ini tahu beberapa ayat dalam kitab kamu, bahkan aku lebih tahu daripada kau. Heran nggak itu? Oh. Karena memang kalian penghujat ya sejati gitu loh kan, mencari kebenaran yang mencomot satu ayat kayak ini tadi nih. Karena tadi Kau perjanjian bilang lama kan udah aku penghujat, jelaskan. kau bilang Iyalah, ini penghujat, sama aja kami penghujat. itu kami itu membuka gimana? mata Itu kau dan fakta loh, kepala fakta kamu loh. untuk membaca. Jangan kau sanggah kitab yang dalam kitabmu sendiri. ayo. Gimana hujatnya? Bahasa Enggak, jaga. jangan bilang menghujat gitulah, enggak baik kayak gitu. Aku naikkan Kristen yang lain aja, Pak Kenzo. Ini bukan menghujat ini, Pak Yakin juga bukan, Bang Nainggolan juga bukan. Ngobrol yang santai aja loh, nggak perlu kita emosi mencaci maki, nggak ada Enggak, gunanya gitu loh. begini loh, yang herannya begini, jelas ya, kalau dia itu paham, ya dia paham, dia pasti begini ya. Kenapa ya? Cuman Islam loh. Sekarang saya tanya sama dia, kalau dia bilang kita menghujat, ngapain Nabi Isa dan nama ibunya Nabi Isa itu tercatat 33 kali dalam Al-Quran kami, biar tahu kau. Makanya kalau kau bilang menghujat, ngapain kami nulis nama ibunya Nabi Isa di situ? Ngapain? Ya. Kenapa nggak istrinya Kita Nabi tanya Muhammad? aja, Kenapa nggak Bang nama mamanya Kenzo. Nabi Muhammad? Coba kalian berpikir Bang secara Kenzo, logika. Bang Kenzo, Coba kamu percaya berpikir. nggak perjanjian lama itu Tuhannya sama dengan Tuhan perjanjian baru, sama atau tidak? Sebentar, Raka. Saya Ya, bilang soalnya dia kalau- bikin framing tadi, Sebentar, Madam, bahwa Raka, Tuhan sebentar. perjanjian lama itu nggak sama dengan Tuhan perjanjian Ya, baru. sebentar. Dia Sekarang saya sudah tanya, akuin. Dia kalau sudah kami, akuin tadi dia salah. sebentar Pak, Berarti sama. kalau kami ini mau menghujat, ngapain ada Nabi Isa? Mamanya Nabi Isa itu dicatat berkali-kali dalam Al-Quran. Bahkan ada surat Maryam. Kenapa Tuhan menulis surat Maryam? Kenapa nggak istrinya Nabi Muhammad? Kenapa nggak ibunya Ya, Nabi kenapa Muhammad? nggak ibunya? Kenapa Kenapa ada di nggak keluarga Nabi bapaknya? Muhammad ditulis 33 kali di dalam Al-Quran? Kenapa menurut kalian? Karena Islam itu sangat mencintai kedua orang itu. Tapi kenapa kami nggak mengikuti ajarannya? Karena tertulis jelas di dalam Al-Quran itu, yang kami ikutin adalah terupdate Al-Quran. Kalau Nabi Isa, ajarannya Nabi Musa, Nabi Isa udah jelas untuk Bani Israel. Apakah aku Bani Israel? Bukan. Jadi yang terupdate dong diikutin gitu. Kenapa? Oh ya, bahwa Islam mengakui Nabi Isa. Oh iya, Nabi Musa. Oh iya, dia waktu zamannya waktu itu dia menyelamatkan kaumnya waktu itu, ajaran yang terjadi waktu itu selesai sampai
saat itu, dan sekarang diutus lagi oleh Allah ya, nabi terakhir khalifah untuk seluruh umat manusia siapa? Mana ayatnya, mana bacaannya? Dan kalau kalian mau Luar tahu, biasa loh, di Madam. dalam Yang nonton Alkitab, 200 lebih loh. di Luar dalam biasa ini. Alkitab, Ya. enggak sebenarnya di dalam Alkitab sendiri dijelaskan nabi yang akan datang itu tertulis jelas loh dalam Alkitab kalian. Nah, itu makanya saya bilang. Jadi jangan ego yang main. Gak penting, saya nggak perlu ego. Mau kalian bilang saya orang gila pun nggak apa-apa. Yang penting saya sampaikan aja ini. Bener nggak? Iya. Ah, Oke. karena apa? Gini. Madam, di bawah kan ada yang mengatakan bahwa Isa itu bukan Yesus. Gini teman-temannya, bahwa klaim Isa itu adalah Yesus, itu kan dari kalian sendiri sebetulnya. Coba kita lihat, tahu nggak kalau ada gereja Ya bernama kalau nggak gereja gitu Isa Almasih itu Almasih? apa? Itu Ya. makanya saya Enggak, bilang. makanya Madam kita ngomong dulu. Masya Ada nggak? Allah. Kamu lihat kan ada gereja bernama Gereja Isa Almasih, ya kan? Ada Ya, perayaan hari tanggal Isa merah Almasih yang itu mengatakan siapa? kenaikan Isa Almasih, ya kan? Ada kan kenaikan Isa Almasih, tanggal merah. Terus ada gereja Miriam tak berdosa. Loh, itu kan nama Ibu Isa. Lah, sebetulnya yang jadi masalah itu kalian sendiri gitu loh. Kita enggak Sebentar. mempermasalahkan. Aku belum selesai ya. Kenapa saya bilang bahwa ajaran Isa dan Musa itu selesai sampai Bani Israel? Nah, di dalam kitab kalian, Ulangan 18 ayat 18 sampai 20 dibicarakan tentang nabi di luar Bani Israel dengan ciri-ciri nabi seperti Musa, tidak mati terbunuh dan semua perkataannya terjadi. Itu aduh, gimana cara ngunci? Habakuk 3:30, Ulangan 3:33 ayat 1 tentang nabi yang berhasil menegakkan syariat agama di tanah Arab. Ditulis Pak di dalam kitab kalian. Yesaya 29:12, nabi yang tidak bisa membaca. Nah, sekarang saya tanya sama kalian, nabi yang tidak bisa membaca siapa? Ya, Yesaya 41:1-4, nabi yang dapat berperang, punya keturunan dan sudah lama ditunggu-tunggu oleh bangsa yang tertindas sebagai pembebas dan penyelamat dari Madam. Dan nabi itu yang ditulis di Alkitab yang dijanjikan mirip dengan Musa itu, teman-teman. Coba saya tampilkan di ayatnya ya biar teman-teman bisa membaca sendiri. Bentar ya. Lanjutin, Madam. Saya bilang tadi bahwa di dalam kitab kalian juga dijelaskan nabi yang akan datang. Kami turun nggak ya? Temanya Nah, ini apa ya, sih? Ulangan 34 ayat 10 teman-teman lihat ya, bahwa seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, ya, nabi itu seperti Musa, berhadapan muka itu ketika Musa bertemu Tuhan di Gunung Sinai, Nabi Muhammad bertemu Tuhan di Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi yang dimaksud itu, nabi itu bukan orang Israel menurut ayat ini, teman-teman. Dan nabi yang seperti Musa, yang bertemu Tuhan dengan muka, itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Ketika Musa bertemu Tuhan di Bukit Sinai, dan Nabi Muhammad bertemu Tuhan di Sidratul Muntaha, ya, ketika naik Isra Mi'raj itu. Dan nabi itu bukan orang Israel, teman-teman. Menurut kitab ini ya, coba dibaca lagi. Nabi Musa Dan seperti Nabi tidak Musa ada itu lagi berarti nabi yang bangkit di antara orang Israel. Kalau kamu mengatakan ini tertuju pada Yesus, kalian kan tahu bahwa kalian meyakini Yesus bukan nabi tapi Tuhan. Kalau kamu paksakan dia nabi, dia dari Israel, bos. Bukan di luar bangsa Israel. Lah kalau kamu cocokkan dengan nubuatan di ayat ini, maka itu jadi nggak cocok, nggak sesuai. Nabi yang dimaksud bukan orang Israel menurut ayat ini. Begitu. itu nabi tersebut keturunan Nabi Ismail di Kejadian 49 ayat 1. 10 dan Ya. Matius 21 ayat 42-43. Izin Os. Gantian dong ngomong. Ya Pak, yakin. Silakan, ya silakan teman Kristen ngomong. Jadi, Madam kita reda dulu. Saya Kristen paling lama 2 menit. Jadi begini, tentang keselamatan tadi sudah saya sampaikan. Tetapi di dalam perjanjian lama, keselamatan itu didapat dengan bertobat dan percaya bahwa nanti Mesias akan
menyelamatkan. Tetapi mereka dikasih ibadah yang mengambil hewan domba, kemudian sambil menyesal mengaku salah, mereka domba itu disembeli. Nah, penyembelihan hewan domba inilah melambangkan darah Yesus yang mati di kayu salib. Jadi ketika umat perjanjian lama, mereka kalau mau selamat, begitu caranya. Sampai nanti dengan Yesus datang, yang menyembelih hewan itu kan simbol, tipologinya. Nah, sampai dengan Yohanes pasal 1 ayat 29 katakan, lihatlah ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menghapus dosa dunia itu dengan mati di kayu salib. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya, semua akan diselamatkan. Nah, mulai Adam, manusia pertama, sampai akhir nanti, begitu diselamatkan melalui salib Yesus. Beda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru, kami sudah mau nyampe rumah mengimani Yesus yang sudah datang. Sedangkan Adam sampai dengan sebelum Yesus, mengimani Yesus yang akan datang nanti menghapus, menyelesaikan dosa manusia. Nah, di Yohanes itu Pak Yakin, nah, ketika Pak Yakin mengatakan dia juru selamat untuk seluruh umat manusia, itu yang ngomong siapa, Pak? Yang ngomong, Pak. Bapak bisa nunjukkan ayat, Pak. Iya, nggak bisa opini, Pak. Harus Yohanes 1:29. Yohanes 1:29. Bunyinya gimana, bunyinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa dunia, seluruh dunia. Bacalah 1 Yohanes. Iya. Yohanes 1 ayat 29. Ya, saya tampilkan ya, Pak, ayat yang Bapak minta tadi ya. Saya tampilkan ya. Saya tampilan dulu. Bentar, teman-teman. Ini kita ikuti ucapan Pak Yakin. Kita ikuti apa omongan Pak Yakin. Kita ikuti. Nah, baca, Pak. Bentar, Pak. Sabar, Pak. Sabar. Kayaknya saya pernah ketemu Bang Raka ya. Lupa saya. Bisa baca ini, Pak? Ya, saya kerasin ya suara saya ya. Kisah Ya, para Pak. Rasul 13:23, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, Pak, yaitu Yesus. Pertanyaan saya, Yesus juru selamat bagi siapa, Pak? Kan saya bilang Bapak baca dulu 1 Yohanes ayat 29. Nah, ini ayat, Pak. Ini ayat dari bukumu. Saya tidak mengambil dari Al-Qur'an ini. Ini dalam kitab yang kamu yakini sebagai kitab suci, yang kamu percaya itu firman Allah, Pak, gitu loh. Iya kan? Kan nggak ada salahnya kan, Pak Kenzo? Kalau saya ambil itu Alkitab, betul Pak Kenzo? Iya, tapi kita imannya kan bukan secara bahwa Yesus itu hanya khusus untuk bangsa Israel aja. Bagi orang yang itu percaya yang Bapak juga imani, kita Pak. termasuk. Itu yang Bapak yakini. Terlepas itu sesuai atau tidak dengan yang tertulis, itu kan sesuatu yang berbeda, Pak. Bapak mau mengatakan dia juru selamat untuk manusia, kek? Itu kan yang Bapak yakini. Yang diimani dan dipegang itu kan kitabnya, bukan omongan mulut manusia. Tadi kan saya bilang, kitabnya dong, Pak. Ajaran itu dari mana? Kalau kalian anggaplah bahwa kitab itu adalah kata-kata dari Tuhan, ya pegangan kalian adalah kitab dong. Ya kita, Pak. Terus siapa lagi yang bisa Bapak yakini kalau kita Bapak ngomong begitu, gitu loh. Iya, kira-kira siapa lagi yang bisa Bapak percaya gitu loh? Coba Bapak jelaskan ke saya. Sekarang kalau udah ditebus juga kenapa? kan buat semua umat manusia yang percaya untuk penghapusan dosa ini, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya, bukan untuk umat Israel. Nah, emang dia datangnya di sana, tapi Bapak, ini ada tulisan tekstual seperti ini, Pak. Ini bukan saya yang ngomong. Ketika Bapak mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang tertulis, sehakikatnya Bapak itu berlawanan dengan kitab Bapak sendiri. Bukan saya. Hakikatnya itu Bapak bertentangan bukan dengan saya, kan tidak. Pemahamannya Bapak. Seperti tadi di Yohanes, Pak Yakin juga kan sudah katakan 1 Yohanes ayat
Kenzo, 1920. bukan pemahaman. Kita tuh membeberkan pemahaman tuh untuk apa? Kami membaca, kami nggak memahami. Orang kami Iya, memahami ajaran kami. membaca kan, tapi kan bukannya langsung buat bangsa Israel tuh kita ini nggak termasuk, nggak seperti Sekarang itu. saya tanya sama kamu, Kenzo, untuk apa disebut Bani Iya. Israel? Coba saya tanya sama kamu. Apakah menurut kamu itu kata-kata dari Tuhan itu hanya sekedar kacang-kacang belaka? Iya, itu Sekarang kan kita kalau kan Anda tahu anggap kan adalah misalnya. Bible itu adalah kata-kata dari Tuhan, ya. Makanya saya bilang tadi sama kamu, seandainya, jadi tolong kalian harus cerna di dalam pikiran kita tuh yang eksplisit. Yang eksplisit itu apa? Yang jelas kata-katanya, tidak tidak membawa apa ya? Tidak implisit ya. Eksplisit itu sama implisit itu beda ya. Oke lah, taruh di situ buat bangsa Israel. Nah, kalau kita mau beriman sama dia, kira-kira diterima apakah enggak kalau menurut Ibu? Ya kalau menurut saya, Kayak kalau Tuhan aja sudah berkata Iya. Bani Nah, Israel Bapak tanya diklaim, ke yang kenapa? nulis itu. Kenapa kalau kok menurut ditulis saya begitu? itu Coba buat Bapak bangsa tanya yang Israel. nulis, kok Bapak tanya Saya, kita. Bapak Iya. tanya, bukan bangsa ngapain kok Israel ditulis ini. untuk bangsa Israel? Coba Iya, Bapak untuk tanyain apa? yang nulis Oke, itu. oke. Kita Ini kasih itu tahu Pak, bangsa harus Israel. Alkitabiah Pak, Misalnya kalau saya mau Alkitabiah Pak. beriman sama dia, kira-kira saya diterima nggak? Lah, kalau kamu bilang tadi kira-kira, pertama kita bukan Tuhan, kedua jelas loh Pak. Misalnya gini ya, saya bilang, saya membuat suatu lowongan pekerjaan yang diterima perempuan umur 20 sampai 25 dan dari Jawa. Nah, Anda dari Sumatera, ya pasti nggak kuterima lah Pak. Nah, Itu kan ini kan pertanyaan yang analoginya agak-agak beda. on deh. Ini kan analoginya beda kalau ke sana pekerjaan. Ini kan dia kan buat semua manusia. Allah, kita yang diciptain. Kita mau Nah, beriman sekarang dengan saya Diterangkan tanya lagi sama Pak, kamu Pak Kenzo. di Matius Kalau tadi Tuhan 24 ayat 15 tadi Nah, udah clear Pak di situ Pak. kayak Bahwa misalnya hanya nih, untuk Bani Siddhartha Israel di Gautama situ dah, Pak. dia orang India nih. Misalnya dia untuk khusus orang India. Nah, yang di sini-sini mau beriman sama dia ya nggak masalah. Ya Diterima kalau kita tidak mau lah Pak, karena itu belum selesai. Makanya saya bilang, kenapa saya bilang belum selesai ajaran? Karena di dalam kitab kamu, Pak Kenzo, kalau Bapak baca lagi, kalau Bapak malas baca, saya kasih referensinya nih. Ya, bahwa ditulis akan datang Nabi setelah Nabi Yesus. Di mana dibaca? Ini, referensi saya tulis ini loh, yang saya udah kasih tahu tadi. Kalau mau Bapak dengar, saya bacakan satu-satu. Bapak tinggal tulis, nanti Bapak cari sendiri. Nah itu. Jadi kalau di dalam kitab Anda tertulis bahwa misalnya Yesus datang ke dunia ini, datang untuk menyelamatkan manusia, bahwa dia Tuhan dan turun ke bumi, dan setelah itu selesai. Kalau dia turun ke bumi untuk menyelamatkan dosa manusia, tidak akan turun itu ajaran-ajaran yang mana dosa, yang mana neraka, yang mana pahala, yang mana surga. Ngapain dia buat peraturan itu? Gini, Bu. Karena gini loh Gini, Pak, Bu. dosa dan pahala itu yang menciptakan Tuhan. Yang menciptakan aturan yang mana masuk surga, yang mana masuk neraka, Tuhan juga. Yang menciptakan manusia ini atau makhluk-makhluk diciptakan siapa? Tuhan juga. Jadi kalau kamu berpikir bahwa Tuhan itu menciptakan kita ini berbeda-beda, bahwa makhluk itu bisa manusia, bisa iblis, bisa malaikat, itu kita diciptakan aja beda-beda. Menurut kamu apa? Fungsinya Oke. apa itu kalau dibuat Kalau berbeda-beda? saya sih nggak sepaham ya sama Bapak atau Ibu kalau menurut ayat itu hanya orang bangsa Israel yang menerima Yesus, dia khusus datang buat satu negara itu aja. Bagi kita yang mau beriman Untuk sama apa dia, kata-kata Nabi di luar Nabi Israel akan datang itu apa lagi? Coba menurut kamu apa itu? iya, itu kan pasti ada jalan ceritanya. Saya nggak mengerti jalan cerita itu. Dia waktu itu datang, dia bilang untuk Sang Mesias itu untuk Jadi menurut kamu kalau misalnya misalnya Yesus itu atau Tuhan Yesus itu datang menyelamatkan dan Yesus selesai nggak datang pun cerita. saya boleh mengikuti Nabi Musa menjalankan hukum Tauratnya, ya kan? Ya nggak Boleh bisa, dong. kamu Kalau harus sebelum ada Yesus datang. Bapak Iya kan, Kenjo, kita misalnya Pak nggak ada Kenjo agama misalnya nih. Bapak Kita ini adalah seorang bapak ya. Bapak bilang sama anak Bapak hari ini waktu umur 5 tahun jangan main pisau. Tapi jangan main pisau itu kan waktu dia di bawah umur. Begitu dia umur 12 tahun Bapak nggak bilang lagi jangan main pisau karena dia harus motong bawang, motong tomat kan gitu ya. Jadi yang Ini beda. peraturan yang nggak beda lah Pak. Tuhan itu memberikan Sekarang gini Bu, oke. Sekarang begini, misalnya Yesus gak datang dah, yang ada tuh hukum Taurat aja. Boleh gak saya mau mengikuti hukum Taurat?
Oh, kalau Gitu saya aja deh coba deh, boleh nggak? kalau Bapak tanya saya akan melihat, saya merujuk ke buku itu lagi, ke kitab yang Tuhan sampaikan kepada manusia Enggak, lagi. misalnya nih seandainya nih nggak ada Al-Quran, nggak ada Injil, nggak ada apa, yang ada Nabi Musa aja nih tok nih. Satu Ya, aja. makanya Boleh saya nggak saya bilang, ikutin? Pak, saya rujukannya adalah kitab. Kalau kitab saya bilang bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Musa, ya pasti Nabi Musa yang saya ikutin. Kan kita berdasarkan Nah, rujukan karena adalah, ini kan sudah nah, turun temurun nih. Ada yang ini, ada yang ini. Pak Ya Enzo, bagi siapa kira-kira yang Anda ini beriman ini berlandaskan apa, Pak? Kitab suci atau dogma, itu aja. ya itu dia. Iya, Kalau dalam semua kan kitab pasti. Bapak sendiri ada kata-kata Nabi akan datang. Menurut Saya Bapak cuma seorang pemain sekak aja, nggak tahu apa-apa sih sebenarnya. Bukan, kalau emang sama ada Nabi aja yang sih, akan Andi. Enggak, datang, Andi. oke lah. Begini Kalau loh. ada Nabi yang Kita akan ini datang semua, ada. enggak, kita Tapi ini kan semua nggak semua sama, juga Pak. harus mengikuti Nabi yang akan datang. Bagi mereka yang sudah beriman, iman ortodok lah, apalah. Mereka kan walaupun itu nubuatan ada Nabi kan, bagi yang beriman, bagi Sekarang yang saya tanya muasyadu kan sama Bapak Kenjo, apa? kenapa Isa, Nabi Yesus di saat dia masih ada di dunia, dia mengikuti hukum Taurat, padahal dia adalah Tuhan. Kenapa menurut kamu? Ya karena kan dia sang Taurat itu sendiri. Nah, itu Ya dia kan dia maksudnya, kan kamu harus dia kan sadar firman. ya Pak Kenjo, kalau Dia kan kamu firman itu anggaplah Isa itu sendiri. Tuhan, padahal Tuhan itu tidak terikat Dia oleh firman. hukum, tidak terikat oleh Firman, dosa. Ibu. Kenjo, Tuhan itu tidak terikat oleh dosa. Kenapa dia mengikuti hukum Taurat menurut kamu? Kenapa dia nggak makan babi, dia sunat? Dia nggak Padahal berdosa kan dia loh, nggak Bu. terikat Dia oleh nggak dosa loh bercacat. dia. Kan dia Tuhan. Dia nggak bercacat, Bu. Iya, dia nggak bercacat. Emang nggak berdosa. Suci dia. Kenapa dia Iya ngikutin toh? hukum Taurat? Maksudku nggak makan babi, dia sunat, dia sholat, dia berdoa. Kamu lihat dia kalau berdoanya itu Nah, bagaimana dia? Sampai sujud loh dia. Nanti kan bilang lagi, oh dia dia kan daging, dia kan jadi manusia. Nah sekarang saya tanya sama kamu, itu kan opini kalian. Kalau dia tahu dirinya Tuhan, kenapa dia harus menyembah juga? Siapa yang disembahnya? Spirit itu, kamu bilang tadi, Nah, spirit itu adalah dia. Kenapa dia harus menyembah? yang ibu harus pahamin, dia kan itu kan inkarnasi. Inkarnasi ini sepenuhnya dia manusia. Sepenuhnya dia ilahi, di dalam diri dia itu Nah, ada. itulah Makanya kalian nggak deh. berdosa. Kalau kalian berbicara konteks, kalian bilang lagi dia manusia. Kalau kalian bicara, oh dia tuh monoteis, oh dia tuh Fakta, satu Ibu. loh. Sekarang kalau Fakta, dia, Bu. kamu bilang reinkarnasi, Manusia, Ibu. kenapa dia harus menyembah seseorang yang berupa dirinya sendiri? Coba aku tanya sama kau. Oke, Kamu jawabannya. boleh bilang dia nyamar jadi manusia. Itu tubuhnya ada, dagingnya doang. Tapi esennya, jadi kelihatan menurut itu. kamu esennya dia menyembah esennya sendiri, menyembah dirinya sendiri. Dia harus, Ini Bu, dipahamin dulu, makanya iman Kristiani kan seperti ini, bahwa dia itu kan Yohanes 17 ayat 3, Kenjo, bahwa kalau dia kamu adalah bilang Tuhan. iman, kepercayaan ada loh Bahwa dia- manusia bahwa dia percaya itu dengan Tuhan. Nah, benar itu Yohanes 17:3, benar itu. Benar itu, terusin Dia terusin itu gimana ya? utusan. Makanya dia berdoa sama bapaknya. Ya kan di Iya, situ tuh bapaknya dari itu siapa bapaknya? bapaknya mah kalau kita bilang itu Allah. Udah nggak usah didebatin lagi, Allah udah. Iya kan? Nah, dia kan pada mulanya adalah firman. Jadi dengar dulu nih, harus dipahamin juga. Ya kan? Ya Bapak Ya, pada Kenjo, mula- saya itu membaca kitab kamu sampai bisa menunjukkan sama kamu kitab-kitab yang menyatakan A, B, C, D, E, F itu lebih hafal daripada kamu. Harusnya kamu malu Bu, dong. Makanya kalau buat mulai hari ini menghafal, gini, Bu, bacalah kalau buat Pak kitab Bapak, menghafal, biar Bapak lebih bagus. paham. Bagus. Enggak, Ibu bisa enggak. hafal bagus. Bapak itu Tapi datang Bapak itu hikmat- datang sama saya kenal udah sebulan 2 bulan, tapi tidak ada improve-nya Bapak. Bapak malah cuma Bukan. menyangga. Ibu baca. Bacalah, Pak. Tapi ibu Mulai baca. betul setuju sama Mulai ibu baca. biar Bapak lebih paham. Tapi belum tentu orang yang baca bisa dapat hikmat dari arti-arti tersebut. Enggak sembarangan juga, Bu. Kalau cuman baca sih gampang, Bu. Seperti saya baca sembarangan. Al-Qur'an, saya gampang baca Al-Qur'an. Tapi Sekarang apakah saya saya tanya mengerti Bapak Kenjo, kalau Bapak tinggal di daerah yang pedalaman Bapak sendiri, cuman hanya kitab, jadi Bapak nggak bisa menjalankan agama Bapak karena nggak ada pendeta gitu. Coba aku tanya Bapak. Bapak ini misalnya Bapak naik pesawat, maaf ya, ada seorang naik pesawat nih, dia bawa kitab, udah gitu dia pesawatnya hancur, jatuh, dia turun, dia jatuh ke hutan sendirian, dia hanya bawa Bible.
Menurut Bapak dia nggak bisa baca sendiri, nggak bisa mengimani sendiri, menunggu pendeta. Dari mana pendetanya Bapak datangkan Bukan dia? begitu Bu, nggak perlu pendeta. Saya juga nggak perlu pendeta. Ya Kalau bisa Allah, mah tadi saya Bapak baca. bilang jangan sendirian, jangan dilapalkan Bukan sendiri, gini nggak Bu. Ibu sembarangan. Ya Ibu Allah, pemahaman Muhammad ya nggak Rasulullah. sembarangan ini begini loh Bu. Maksudnya Astagfirullahaladzim. kita mesti ada Sembarangan pemahaman yang gimana, nggak bisa Bapak? kita. Pak, sebentar. Bapak bilang sembarangan. Di sini tertulis Ulangan 18:20 tentang nabi di luar Bani Israel dengan ciri-ciri nabi seperti Musa, tidak mati terbunuh dan semua perkataannya terjadi. Mati terbunuh dan semua perkataan terjadi. Bapak bilang saya membacakan ini, saya itu menyimpulkan sembarangan. I just read it for you. Saya membaca untuk Anda dan saya berbicara bahasa Indonesia. Ma'am, I understood, tapi Kenapa kita kamu kan bilang harus saya menyimpulkan gini dengan Bu. sembarangan? Masya Allah. Ada Muhammad Rasulullah. pemahaman-pemahaman itu seperti yang tadi hanya untuk bangsa Masya Allah, Pak Israel. Kenjo. Kalau ini Hanya aja Bapak untuk nggak bangsa ngerti, bagaimana Israel. Bapak harapkan anak kecil Bapak di Ada, sekolah Bu. untuk Iya, mempelajari ada dan menalar semua pemahaman-pemahaman studi-studi itu. bisa, Pak? Kita nggak boleh maksudnya, oh ini begini nih, ini begini. Nah, mungkin kita bisa salah Bu. Mungkin ada maksud yang lain tertentu yang kita belum tahu. Nah, inilah perlu hikmat untuk minta tuntunan Roh Kudus. Apa sih ayat ini? Bapak, kalau Anda berkata seperti itu, bagaimana Anda harapkan seorang anak kecil ya Pak membaca kitab ini? Dia nggak akan ngerti-ngerti menurut Bapak. Nah, Sementara ini tulis bahasa Indonesia, clear teman-teman. Ini ada berapa ya? 176. Ngerti nggak bahasa ini? Ulangan 18 ayat 18-20 tentang nabi di luar Bani Israel dengan ciri-ciri nabi seperti Musa, tidak mati terbunuh dan semua perkataannya terjadi. Itu bahasanya kalian kira-kira ngerti nggak teman-teman? Coba yang bilang ngerti, coba lebih dari 10 berarti ku rangkumkan orang ngerti bahasanya. Coba. iya, kalau tinggal dibaca aja mah ngerti Bu. Siapa yang nggak ngerti kalau tinggal dibaca doang mah? Saya juga bisa baca aja mah. Ya kan, tapi kan harus ada pemahamannya. Kayak ada misalnya bahasanya apa nih? Kayak ada Kenjo, bahasa theos lah, logos lah, Kenjo, ini kan, kalau ini kan. seorang Kalau Tuhan cuma itu baca aja menurunkan nggak bahasa bisa. dengan bahasa yang kau tidak mengerti, hanya orang spesial yang belajar agama itu baru kau katakan seperti itu, Kenjo. Bahwa agama atau ajaran itu diturunkan kepada Gampangnya seumat gini, manusia itu Pak. untuk Gini dipelajari Bu, dan gampangnya diimani gini dan Bu. Saya baca dijalankan. Al-Quran. Kalau kau Saya nggak baca, baca dan nggak saya kau contohnya imankan begini ya Bu sampai ya. mati pun terus Contohnya begitu. begini nih Bu. Contohnya gini Bu, saya baca Al-Quran nih, saya bisa baca. Kalau yang gampang aja, saya bisa, apakah pemahamannya saya sudah pasti benar? Belum, saya mesti pakai hadis juga. Nah, Siapa ditambah hadis bilang? juga. Siapa bilang? Itu kan kata kau. Siapa Iya, kalau cuma bilang? baca bisa. Kalau boleh Siapa nggak saya tafsirin bilang? sembarangan? Coba Boleh saya nggak saya tanya sama tafsirin kamu, Pak. sembarangan? Kenjo, coba saya tanya sama kamu, di negara mana di dunia ini ya? Nah, Sekarang aku sekarang tanya, gini Bu, ini saya lebih contohin lebih ayat lebih Zukruf. lebih luas lagi Saya ya. contohin ayat, Negara, saya sebentar diam contohin dulu. ayat Zukruf aja. Sebentar diam dulu. Di Eropa itu rata-rata agamanya Muslim atau Kristen? Coba aku tanya sama kamu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu Bu, campur kali Bu. Itu Campur. kamu berfitnah, kamu fitnah. Di Eropa. Nah, Eropa ini banyak Kenjo, Bu. kamu aja nggak bisa Eropa ini jujur. banyak Kalau Bu. kamu nggak jujur nggak bisa diskusi, memang repot. Enggak, bukan. Campur Eropa kamu ini kan bilang. banyak Kamu Bu. tahu di Indonesia ini mayoritas Muslim. Nah, sekarang saya tanya, Setuju. di Eropa mayoritas Islam atau Kristen? Coba tanya sama kau. Kristen kalau Ibu bilang mayoritas, saya jawab Tanya Kristen. sama Anda, kenapa mereka tidak menjalankan ajarannya? Satu pun tidak ada. Tidak ada. Mereka Itu meninggalkan mah semua masing- ajaran kalian. Kenapa? Masing-masing Anda, terserah kenapa? mereka. Ya Allah Bu, terserah mereka itu mah Bu. Terserah, Iya, dia Pak. mau jalanin. Dia nggak mau Karena jalanin, nggak ajaranmu jalanin. itu nggak masuk Oh, terserah. logika. Iyalah, masa kita bisa maksa orang untuk Makanya Pak, beriman? walaupun Spanyol yang dibilang kuat Kristennya, kamu tahu LGBT pun di-approve loh kawin. Kamu aja nggak bisa berdiri dengan ajaran agamamu sendiri, bagaimana mungkin? Makanya bukan saya itu kan- bilang, kalau itu kan ada ajaran pemahaman itu paling orang. bagus dan ajaran itu menjawab semua persoalan hidup, mereka akan ngikutin. Coba contoh-contoh agama yang saya tanya sama Anda. Coba, Iya. di mana ada ajaran yang paling bagus itu mereka berdiri stand for their religion, di mana? Di Eropa, nggak ada. Iya, kan ada yang Itu nggak di ngikutin, Amerika ada yang nggak ada, Pak. ngikutin. Yang Ibu kan lihat kan orang yang nggak ngikutin lah. Kalau yang ngikutin kan banyak juga Bu. Itu kan biasa Ya, itu. kamu tahu agama Kristen datangnya dari negara mana? Dari Indonesia. Saya tanya sama kamu. Kamu itu Ya, adalah bukan. negara yang Kalau kita didatangkan di sini dan bicara belajar di sini. Sekarang negara orang aslinya di mana mengikuti- aja mereka nggak mau stand loh untuk agamanya. Ya, itu Apakah kamu terserah nggak berpikir, mereka. Pak?
terserah mereka, dia mau ngikuti. Nah, kalau yang di Roma kita kan nggak bisa ngeliat ini orang ngikutin atau enggak. Ya kalau yang mau ngikuti ya ayo dia yang dapat benefitnya kok. Yang nggak mau menjalankan ya terserah. Oke, gini, biar jalan. Oke, sekarang ini giliran Pak Prin di sini. Kalau Belum kamu saya terserah sapa ya dulu, Pak Prin. ngapain kamu ikutin ajaran yang notabene nggak datang dari Indonesia, kamu bayangkan coba. Madam, Bercerminlah bentar dulu, dari Madam. ajaran Kita itu dari sapa dulu, mana. Madam. Jadi kamu bisa bercermin apakah ajaran itu benar Saya apa tidak, gitu ikutin loh. Yesus aja, Bu, nggak usah pusing. Ikut Yesus aja, apanya kita pusing. Dia juru selamat, dia penyelamat saya, ya sudah. Ngapain saya mau pusing sama orang lain, kan begitu. Mau negara Ya, mana itu dia sih mau sebenarnya Yesus. urusan kamu. Tapi kalau kamu Nah, nggak baca dan kamu makanya, tidak itu ngikutin urusan mereka ajaran di dalam juga, kitabmu Bu. sendiri, alangkah kasihannya. Berarti kamu sama dengan Firaun tadi gitu loh. Karena Ya, apa? Karena bagaimana kalau kamu nggak mau Firaun mendengar menuhankan kitab itu sendiri, dirinya? ya ngapain? Nggak bisa, Bu. Kita nggak boleh begitu. Kita harus, maksudnya ya orang mau menjalankan, yang umat Muslim juga mungkin banyak ada, yang nggak menjalankan juga ada. Kita kan nggak bisa Tidak menampik itu. menjalankan sama tidak percaya itu beda, Pak. Kalau di Enggak, maksudnya Islam, sekarang saya tanya kalau Bapak ya, itu di kan Islam enggak. itu yang tidak menjalankan sama percaya beda. Di Islam tuh semua percaya. Tuhan kamu Ya, siapa? Allah. Nabi kamu kami siapa? percaya Muhammad. Mereka menjalankan percaya. juga. Mereka tidak pernah. Saya percaya menjalankan juga. Nah, kalau ada yang bagi nggak menjalankan, Mana apa saya kamu harus paksa-paksa dia percaya menjalankan? orang kamu tidak melakukan perintah yang dilakukan di dalam Bible-mu, kamu makan babi. Banyak orang nggak sunat. Ya kan? Nah, kalau Begini, kamu Bu. percaya, ya kamu lakukan dong. Gini, Bu. Makanya Tuhan Trinitas Yesus, tidak ada. Tuhan Yang ada Yesus itu sudah agama monoteis. Tuhan Tidak Yesus sudah ada mengajarkan tidak kita tentang ada itu makannya. penebusan dosa. Itu tertulis di dalam kitab Anda sendiri. Kalau Bapak nggak Itu kan percaya, jadi Yesus baca datang buat ngapain? sendiri. Kalau bukan buat penebusan dosa. Yesus itu bukan tujuan dia Tuhan, datang tidak apa? pernah sama dengan Tuhan. Coba, Yesus lebih kecil daripada Tuhan. Yohanes 10:29. Kalau di dalam